Potret pendidikan Indonesia. Sebenarnya udah lama banget gue mau bahas tentang ini di konten gue, karena gue percaya bahwa pendidikan itu hal yang penting ya, untuk terus kita bahas, untuk terus kita kritisi, untuk terus kita evaluasi dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita ngomongin potret pendidikan di negara kita, sebenarnya banyak banget yang mau gue bahas di sini. Ya, tapi percayalah ini waktunya nggak akan cukup. Yang ada ini konten gue, satu konten ini bisa 1 jam, 2 jam, bahkan lebih lagi. Nah, di sini gue akan bahas at least 4 poin penting dalam sudut pandang gue ya. Ada 4 poin penting, 4 bagian penting yang perlu kita bahas kalau kita ngomongin tentang potret pendidikan di negara kita. Yang pertama itu adalah tentang kegiatan-kegiatan di sekolah. Yang kedua adalah tentang materi yang diajarkan dan penilaian. Yang ketiga adalah dampak pendidikan bagi masa depan manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dan gaji guru. Kita mulai dari yang pertama, yaitu adalah tentang kegiatan-kegiatan di sekolah. I ask honestly ke semua siswa, guru, semua orang tua, dan stakeholder terkait yang berkaitan dengan pendidikan-pendidikan di sekolah. Kalau kita boleh jujur, kegiatan-kegiatan di sekolah setiap tahunnya, dari tahun ke tahun, kira-kira apakah itu betul-betul bisa menolong siswa nantinya untuk bisa beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada di masa depan? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, apakah siswa kita ini betul-betul didorong untuk memiliki kepribadian atau karakter yang baik? Itu yang kedua. Dan yang ketiga adalah, apakah dari kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kita sedang menolong para siswa nantinya bisa adaptif dengan perkembangan zaman? 3 hal itu aja yang perlu kita renungkan dalam hal ini. Karena kalau misalkan gue boleh gambarkan secara persentase ya, kalau kita lihat secara persentase kegiatan di sekolah itu at least dibagi menjadi 2 bagian ya. Yang pertama 80% itu adalah biasanya murid-murid itu cuma fokus ke ngabisin materi yang ada di buku tuh. Ya 80% itu cuma bahas materi aja udah. Belajar bab 1 sampai bab 10, kalau misalnya ada 10 bab ya, kalau misalnya 15 berarti 15 bab. Itu semua dihabiskan ya. Jadi dari Senin sampai Jumat 1 hari 5 sampai 7 jam belajar, itu cuma ngabisin materi aja udah. Nah 20% lagi apa? 20%-nya biasanya ada ekskul, ya, seminar, ada sekarang profil pelajar Pancasila, ada upacara, ada lomba-lomba hari besar, dan seterusnya. Nah kira-kira kita coba bayangkan, dari 80% belajar doang gitu ya, sama ekskul dan segala macam itu, apakah itu semua cukup untuk menolong anak didik kita ke depan itu bisa survive gitu? Gue rasa enggak. Secara pribadi gue ngomong sini enggak. Ya, kenapa? Karena ini sangat tipis loh beda dengan kegiatan-kegiatan di sekolah di zaman dulu. Kalau kita tanya ke orang tua kita ya, sekarang ini mereka di umur 45 tahun ke atas. Kalau kita tanya ke mereka, dulu sekolah ngapain aja? Gue sangat yakin mereka cuma jawab, ya yang penting sekolah itu datang, di absen, ngerjain tugas, nulis, ngerangkum, ngerjain tugas, ada ulangan, ada ujian belajar, dapat nilai bagus, dapat ranking, terus selesai, terima ijazah, cap 3 jari, udah selesai gitu. Terus dari SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, dan seterusnya. Jadi cuma itu aja. Nah kita sekarang ya, dengan segala perubahan yang udah ada, masa kita mau sama seperti yang dulu ya? Kalau dulu rutinitas kegiatan sekolahnya seperti itu wajar. Kenapa? Karena akses belajar sangat sedikit di situ. Ya, sumber belajar sangat sedikit. Fasilitasnya sangat terbatas, SDM-nya pun terbatas. Nah dibandingkan dengan sekarang, ini kalau gue ngomong di perkotaan ya, sama di beberapa desa yang udah maju di Indonesia, itu kan fasilitas sudah banyak ya, SDM udah makin maju, sumber belajar udah terbuka, akses belajar terbuka karena adanya internet. Nah masa kita yang udah dengan segala kelimpahannya ini, kita masih sama kayak yang zaman dulu, zaman 20 tahun lalu ke belakang tuh ya. Lalu kita ini mau mengarahkan pendidikan kita di sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan itu mau kemana arahnya? Apakah cuma sekedar rutinitas aja kayak air sungai mengalir gitu kan? Atau kita mau membuat sebuah perubahan yang nantinya bisa berguna untuk para anak didik kita, bisa mentransformasi mereka sehingga mereka tuh bisa adaptif di masa depan, bisa survive dengan segala perkembangan teknologi dan pengaruhnya di masa depan dalam kehidupan manusia. Jadi kita mesti pikirkan hal itu gitu ya. Makanya nggak heran ya kalau kita misalkan lihat di berita-berita kasus bullying naik, kasus pelecehan seksual naik, kasus intoleransi naik, kasus bunuh diri gara-gara broken home di rumah, di sekolah nggak dapat penanganan, naik juga ya. Macam-macam kasusnya, itu semua makin naik. Padahal apa? Kita udah ada kan seminar bullying, seminar anti pelecehan seksual, seminar anti intoleransi, semua itu udah dilakuin. Tapi pertanyaannya gini, apakah seminar itu efektif kalau cuma dilakukan 1 tahun sekali? Atau bahkan 1 tahun selama mereka, anak-anak itu ya, anak-anak didik kita sekolah di sekolah tersebut. Misalkan kalau di SMP ya, 3 tahun SMP nih, dari kelas 1 sampai kelas 3, ada seminar bullying cuma 1 kali aja udah. Kira-kira cukup nggak? Nggak akan cukup. Karena materi pelajaran dengan kasus bullying, kasus intoleransi, atau dengan pendidikan karakter yang lainnya ya, tentang disiplin, jujur, menabung, dan seterusnya ya, itu beda tingkat kesulitannya. Tingkat bisa akhirnya diinternalisasi di dalam diri para siswa itu beda. Gue mau kutip dari salah satu dosen gue yang pernah ngajarin gue waktu kuliah. Dia pernah bilang begini, lebih gampang ngajarin orang, lebih gampang ngajarin anak didik untuk 1 materi itu aja dalam 1 tahun
daripada kita ngajarin satu pendidikan karakter, satu misalkan tentang bullying tadi ke anak didik kita dalam kurun waktu 1 tahun, itu belum tentu tuntas dia. Nih perhatikan, kita ngajarin aljabar nih, matematika aljabar 1 tahun, itu aja terus Senin sampai Jumat matematika aljabar terus sampai 1 tahun. Itu pasti anak ngerti, jangankan setahun, bahkan mungkin 3 bulan, 4 bulan kalau materinya itu aja tiap hari pasti ngerti. Tapi kalau kita ngajarin supaya gimana caranya kamu jangan bullying, gimana caranya kamu jangan ngomong kasar, itu setahun belum tentu beres loh. Makanya tadi gue bilang ya, dan ini adalah kondisi-kondisi yang akan kita hadapi bukan dari sekarang ya, tapi dari kemarin-kemarin, sekarang, bahkan sampai yang hari-hari ke depan. Kalau misalkan kita nggak ada penanganan khusus akan hal ini, kalau misalkan kita melihat sekolah itu ya udah emang gini-gini aja kegiatannya, belajar dan belajar. Tapi disclaimer on, ini bukan berarti gue mau bilang bahwa berarti belajar itu nggak penting, berarti materi yang ada di buku itu nggak penting untuk dibahas. Bukan ya, kita mesti lihat persentasenya nggak bisa 80% lagi. Persentasenya nggak bisa misalkan 5-7 jam biasa di sekolah gitu anak-anak. Udah 5 jam belajar atau 7 jam belajar habis itu pulang. Nggak bisa. Mungkin cuma 3 jam belajar, 3 jam 4 jam lagi kita bahas tentang kehidupan, bahas tentang karakter, bahas tentang bullying misalkan atau yang lain-lainnya. Jadi kita nggak bisa patok porsi yang sama sekolah zaman sekarang dengan sekolah zaman dulu. Kita harus bedain karena kondisinya berubah, perkembangan teknologi aja semakin masif ya, pengaruhnya aja makin masif, jadi semuanya harus berubah. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan? Gue punya satu solusi ya yang bisa kita lakukan. Contoh misalnya kita lihat satu kondisi di sekolah kita, misalkan sekolah kita itu banyak masalah kasus bullying. Nah, kita bisa adakan seminar tentang bullying secara kontinuitas, bukan sekali setahun, misalkan sekali sebulan, atau bahkan mungkin kalau perlu 2 minggu sekali ya, atau sebulan sekali, nanti bulan berikutnya gitu lagi, bulan berikutnya bikin lagi, bulan berikutnya bikin lagi, seminar seperti itu ya. Supaya apa? Supaya semua wawasan tentang bullying, tentang anti bullying yang dipaparkan dari seminar tadi itu benar-benar nempel di otak para siswa. Sehingga kalau udah nempel apa? Nah, mereka akan menginternalisasi. Oh, nggak boleh ngomong kotor. Oh, nggak boleh ngatain teman. Oh, nggak boleh ngisengin teman. Oh, nggak boleh ngejelekin teman. Oh, harus bersikap gini, harus bersikap gitu. Oh, karakternya harus begini segala macam. Nah, itu dihasilkan oleh apa? Dihasilkan oleh kegiatan yang memang kita sudah lakukan secara berulang-ulang. Seminar yang kontinuitas. Nggak cukup lah bullying, cuman seminar bullying gitu ya sekali setahun gitu. Sekali 3 tahun nggak cukup gitu. Itu nggak akan kelar ibaratnya. Yang ada malah makin naik kasusnya. Nah, itu satu hal ya tentang bullying. Atau misalkan yang lain tentang disiplin ya. Gimana caranya siswa kita untuk nggak terlambat. Karena mungkin jatuh sekolah mungkin ya kebanyakan siswanya terlambat. Terlambatnya bisa sejam, bisa 2 jam mungkin ya. Atau bahkan sampai bolos ya. Nah, kita tanamkan seminar tentang disiplin ya. Atau misalkan kebiasaan disiplin di sekolah-sekolah. Tapi secara kontinuitas, seminggu sekali, 2 minggu sekali ya. Supaya apa ya, tadi sama kayak bullying tadi, sifat atau karakter disiplin ini pelan-pelan nempel di dalam diri siswa. Kenapa gue harus bangun pagi? Kenapa gue harus datang tepat waktu ke sekolah? Kenapa gue nggak boleh bolos? Kenapa gue nggak boleh cabut dari sekolah? Nah, itu akan nempel bukan cuma di otak dia, tapi di dalam diri dia secara keseluruhan. Sehingga apa yang dia lakukan, itu semuanya berdasarkan dengan disiplinnya. Waktu ya, kegiatan-kegiatan dia, di sekolah, di rumah, dan seterusnya. Jadi, itu yang harus kita lakukan. Kita nggak bisa lagi yang namanya sekolah tuh datar-datar aja gitu, udah kayak dulu gitu ya, nggak bisa ya. Karena kalau misalnya kayak gitu, apa bedanya sekolah dengan tempat kursus ya? Sekali lagi gue bilang sini, kalau misalkan sekolah zaman sekarang kegiatan cuma belajar-belajar aja sama kayak zaman dulu, apa bedanya sekolah dengan tempat kursus ya? Sekolah punya 5-7 jam sehari untuk ngajarin anak, untuk mendidik anak. Lembaga kursus punya waktu cuma 2-3 jam dalam sehari untuk ngajarin anak ya. Misalkan belajar IPA, belajar bahasa Indonesia, belajar bahasa Inggris, matematika, dan seterusnya ya. Di sekolah kan juga sama tuh ya. Tapi kalau kita lihat coba, gue sempat tanya beberapa orang tua dari berbagai sekolah, itu bahkan mereka mengakui, Pak, ternyata anak saya lebih pinter dapat materi matematika di kursus, bahasa Inggris di kursus, bahasa Indonesia, IPA, dan seterusnya, dibandingkan dia dapat di sekolah. Guru-gurunya pun juga ngaku lagi. Anaknya emang pinter dari kursus, dari lembaga A, B, C, dan seterusnya ya. Jadi ketika di sekolah tuh dia udah ngerti semuanya. Lah terus kalau misalkan sekolah nggak ada bedanya sama tempat kursus yang tadi gue bilang ya, apa bedanya sekolah dengan tempat kursus? Apa gunanya orang sekolah kalau isi dari sekolah value-nya sama kayak tempat kursus? Ini gue bahkan agak ngeri ya. Kalau misalkan someday, gue nggak tahu nih, mungkin cuman pemikiran gue yang liar aja kali ya. Kalau misalkan someday tempat kursus bisa ngeluarin ijazah ya dengan wewenang pemerintah, dengan kerjasama pemerintah atau gimana pun caranya pokoknya. Akhirnya mereka ngeluarin ijazah nih ya. Kira-kira menurut kalian lembaga kursus udah bisa ngeluarin ijazah nih, sekolah akan sepi nggak? Gue sangat yakin 100% sekolah akan sepi. Karena kenapa? Karena murid cuma butuh spend waktu 2-4 jam sehari, udah gitu, dapat ijazah. Sisanya apa? Mereka bisa explore banyak hal, apa yang mereka minati, apa yang mereka sukai ya. Apa yang menjadi profesionalnya dia, apa yang menjadi bakatnya dia, apa yang menjadi eagerness-nya dia untuk bisa dia upgrade dirinya ya, untuk bisa dia leverage dirinya. Sehingga masa depan dia kelihatan, oh gue mau jadi pemain sepak bola yang handal nih, oh gue mau jadi pemain basket yang handal nih, oh gue mau jadi programmer yang handal nih,
Oh gue mau jadi prompt writer yang handal nih. Oh gue mau jadi macam-macam ya. Jadi kita harus lihat secara keseluruhan. Kita nggak bisa lagi yang namanya ngikutin zaman dulu begini, zaman sekarang begini. Itu sama aja kita menciptakan sekolah bayangan dari lembaga kursus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah materi yang diajarkan dan penilaian. Nah, guru yang mengajar itu harus mengkaitkan materi yang ada di sekolah, materi yang diajarkan dengan apa yang anak-anak didik kita nanti dibutuhkan di masa depan. Apa yang ada di perkembangan teknologi di masa depan ya. Gue mencontoh misalkan begini. Misalkan kita belajar tentang matematika misalkan. Nah, matematika yang kita ajarkan biasanya apa? Misalkan perkalian, penjumlahan, pengurangan, pembagian gitu ya. Nah, pertanyaannya gini, kita sebagai guru, ini mungkin guru-guru matematika bisa sambil evaluasi juga ya. Kalau kita ngajarin matematika, kita ngajarin misalnya contoh penjumlahan gitu ya. Kita ngajarin penjumlahan tuh kayak misalkan untuk tingkat SMP SMA gitu ya. Kita masih kayak gini nggak? Oh 12 sama 20, 1, 2 ya kan. Di bawah terusnya 2, terus 0. Nanti kamu tegak lurus garis, terus tanda tambah. Nanti kamu tambah dulu tuh 2 sama 0 yang bagian kanan, 2 baru yang sebelah kiri kamu tambahin, jadi 32. Kita masih begitu ngajarin tambah-tambahan ya. Atau kalau ujian, anak-anak nggak dibolehin pakai kalkulator. Nih silakan siswa tanggepin ya sama para guru matematika ya, di kolom komentar juga bisa tanggepin. Terus juga waktu ujian, apakah anak-anak itu tidak boleh pakai kalkulator? Gue bukannya bilang berarti semua harus digampangkan, bukan. Karena gini, kalau ujung-ujungnya di masa depan, ketika siswa saat ini SMP, 12 tahun lagi dia udah bekerja, ya, misalkan jadi accounting atau misalkan yang berhubungan dengan hitung-hitungan lah, tapi dia nggak diajarin cara pakai kalkulator seperti apa, cara pakai kalkulator AI mungkin nanti ada gitu ya, seperti apa, cara menghitung dengan cepat seperti apa, kita mau ngapain sebenarnya? Kita mau mempersulit siswa untuk mencapai kemunduran atau mempermudah siswa untuk mencapai kemajuan? Di situ pilihannya ya. Ini ingetin lagi, kita mau mempersulit siswa untuk mencapai kemunduran atau mempermudah siswa untuk mencapai kemajuan di kemudian hari? Itu yang harusnya kita lihat gitu. Dan ini bukan cuma di matematika, misalkan kayak pelajaran yang lain juga sama. Kita tuh nggak bisa lagi namanya ngajarin hal-hal yang dari manualnya dulu. Mungkin di sini ada guru yang bilang ke gua, Pak, tapi kan semua harus dari yang awalnya dulu, dari yang susah dulu, dari yang manualnya dulu. Ngapain? Perkembangan teknologi itu cepet. Perkembangan semua yang ada di dunia itu cepet banget. Nah, kita mau melambat-lambatin. Ya makanya pantas aja Indonesia nggak bakal bisa maju gitu. Karena kita pun selalu mempersulit siswa. Kita pun selalu mempersulit siswa dengan cara ngajarin dari yang bawahnya banget. Yang bahkan tuh nggak perlu, nggak dipakai. Emang ada nanti accounting, misalkan keuangan perusahaan 2 miliar tambah 3 miliar 350 juta 112. Nah tuh gimana coba jumlahnya? Oh 2, 0, 0, 0, kelamaan bos ya, ada keburu bangkrut perusahaannya. Nah maka ini yang perlu kita sesuaikan. Apa yang dibutuhkan masa depan, ajarkanlah itu kepada siswa di kelas. Jangan kita ngajarin yang versinya kita, oh dulu gue susah nih, penjumlahan harus gini dulu, pembagian mesti bikin pagar dulu ya kan, pagar gitu kan, lama segala macam. Ngapain coba kayak gitu? Ada kalkulator, ada mungkin nanti AI ya, segala macam ya. Gue nggak tahu parameterologi nanti seperti apa ke depannya. Nah itu adalah tentang materi. Tadi gue singgung juga tentang penilaian. Penilaian ini yang gue masuk adalah tentang HKM. Nah, gue sangat meminta ya buat ya ini siapapun lah, mungkin pemerintah atau siapapun itu, hapus yang namanya KKM ya. Kenapa? Karena gue mencontoh gini ya. Misalkan siswa A ini pinter di bahasa Inggris misalkan ya. Dia pintar di bahasa Inggris tapi nggak bisa di matematika. Ketika kita seorang guru, kita nanya, nilai bahasa Inggris kamu berapa? Oh kecil pak, saya cuma dapat 85, padahal bisa dapat 95 sebenarnya, tapi karena saya kurang fokus, jadi akhirnya cuma dapat 85, harusnya bisa 95. Itu di bahasa Inggris karena dia suka. Tapi kita tanya di matematika misalkan, kamu nilai matematikanya berapa? Dia pasti cuma jawab apa? Ya susah sih pak, tapi nggak apalah, udah KKM kok. Beda ya. Untuk bahasa Inggris, karena memang dia suka pelajarannya, dia bakatnya di situ, dia kesenangannya di situ, akhirnya dia punya effort yang lebih. Tapi di matematika, karena dia nggak suka, akhirnya dia cuma pikir, oh udah yang penting KKM gitu. Nah akhirnya apa? Nah KKM itu hanya untuk menjadi patokan siswa. Udah yang penting, udah segini aja cukup gitu. Nah kalau misalnya kita hapus KKM itu, kita ganti misalkan jadi deskripsi. Oh kemampuan matematikanya mungkin cuma sebatas dasar-dasar aljabar, dasar-dasar persamaan kuadrat. Nggak bisa tuh kalau misalkan udah yang lain-lain atau yang lebih expert lagi ya tentang aljabar, misalkan ada rumus-rumus apa, dia udah nggak ngerti gitu. Nah akhirnya apa? Kita bisa memplot siswa itu dengan lebih jelas, dengan lebih otentik. Oh memang dia bakatnya di bahasa Inggris, dia nggak bisa di matematika. Dan seringkali gini ya, kalau gue lihat di KKM ya, seringkali akhirnya KKM ini dibuat sebagai cap. Dia bisa di bahasa Inggris nilainya bagus, di matematika nilainya jelek. Akhirnya apa? Obat ini murid ini goblok. Nggak bisa kayak gitu lah. Murid yang jelek nilainya dalam satu pelajaran, atau dalam 2 pelajaran, atau dalam lebih dari 1 pelajaran, tapi dia baik di salah satu mata pelajaran yang ada di sekolah, ini cuma salah satu, misalkan ada 10 mata pelajaran, dia cuma bisa 1. Itu bukan berarti murid itu goblok. Ini gue ulang sekali lagi. Ada murid nilainya di salah satu mata pelajaran atau di lebih dari 1 pelajaran itu jelek.
itu bukan berarti dia adalah murid yang goblok, bukan ya. Kita mesti lihat sekolah kan gitu ya, membantu siswa untuk mengeksplor, untuk menemukan dia itu sebenarnya bakatnya kemana, dia tuh sebenarnya keterampilannya kemana, dia tuh sebenarnya kesenangannya kemana, dia tuh sebenarnya kira-kira cocoknya kemana. Nah, sekolah membukakan hal itu, dan akhirnya ketika siswa menemukan, sekolah mendorong, bukannya malah kamu matematika aja remet, gimana mau sukses, kamu bahasa Inggris aja nggak bisa, gimana mau jadi orang yang adaptif, kamu nggak bisa, nggak bisa kayak gitu bos ya. Setiap orang itu punya porsinya masing-masing, punya bagian masing-masing. Kenapa akhirnya ada pemain futsal, pemain sepak bola? Ya, kenapa akhirnya ada pemain basket? Ya karena memang mereka bagusnya di situ, bakatnya di situ. Kenapa akhirnya ada yang pinter IT tapi nggak bisa sejarah? Ya memang bagusnya di situ. Kenapa akhirnya ada yang pinter ekonomi, ya pinter banget ekonomi, tapi IPS nggak ngerti? Ya memang bagusnya di ekonomi gitu. Jadi nggak bisa lah kita misalkan ekonomi bagus, sejarah bagus, ya kan, IPA bagus, bahasa Indonesia bagus, nggak bisa. Nah ini mesti di cross check ke pendidikan kita di sekolah-sekolah. Jadi kita nggak bisa yang namanya matok siswa, satu siswa menguasai semua pelajaran itu nggak bisa ya. Cukup kita bantu siswa untuk bisa mengeksplor dirinya, menemukan bakat di dalam dirinya untuk di masa depan seperti apa, dan kita dorong. Udah cukup sampai situ tugas sekolah sebenarnya. Nah kalau misalkan masih ada sekolah, sebenarnya masih ada sih yang gue lihat gitu ya, masih ada sekolah seperti itu, ya udah segera bertobat ya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga adalah dampak pendidikan bagi masa depan manusia. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan poin yang pertama tadi yang gue bilang, kegiatan-kegiatan sekolah itu ada apa aja. Karena gini, gue ambil contoh misalkan ada orang ya, anak didik yang memang berasal dari keluarga yang broken home ya, dia berantakan di keluarga nih, di rumah orang tuanya nggak pernah merhatiin dia, nggak pernah dapat kasih sayang dan seterusnya. Ketika dia sekolah, dia kan pasti ke sekolah dengan kondisi yang lemes, nggak semangat, bahkan mungkin di rumah pun juga udah malas sarapan. Nah kita sekolah seperti apa? Apakah kita langsung kamu harusnya belajar, kamu harus rajin, kamu harusnya segala macam? Dia stres bos. Sekolah itu harus bisa ya melihat, oh murid ini ternyata broken home, jadi nggak bisa ditekan. Oh murid ini ternyata broken home, jadi perlu waktu khusus untuk cerita, perlu ruang khusus untuk bisa kita kasih semangat, sehingga ketika dia balik ke kelas, dia balik dengan kondisi semangat yang berapi-api. Ya bukan cuma sekedar datang ke sekolah, kamu kenapa begini segala macam. Ya mungkin di rumahnya dia ngalamin hal yang nggak enak ya, kita nggak bisa judge itu, dan itu banyak terjadi. Nggak bisa namanya sekolah itu kayak ngegas gitu ya, jadi ada siswa dikit males langsung kita gas, ada siswa sedikit misalkan bandel kita langsung gas, ada siswa sedikit yang agak mungkin rada-rada gimana gitu ya langsung kita gas. Kita masih cari tahu dulu seperti apa. Kalau misalkan keadaan rumah yang nggak gimana-gimana, keadaan diri dia yang nggak gimana-gimana karena memang dianya aja males, nah baru tugas sekolah bagaimana kita bisa mendorong siswa tersebut. Kalau masih males, tetap nggak bisa kita cap sebagai ini anak pasti gagal di masa depan, nggak bisa lah. Malah banyak juga kan orang yang waktu sekolah SD, SMP, SMA, SMK dicap goblok, tapi begitu dia lulus dari sekolah, lulus dari kuliah, ternyata dia lebih hebat pekerjaannya, lebih banyak bahkan cuannya dari orang-orang pintar waktu dia sekolah. Itu banyak seperti yang gue lihat ya, karena gue pun saksi hidup, saksi mata teman-teman gue yang sekarang penghasilannya udah 20 juta per bulan, 30 juta per bulan, 50 juta per bulan ya. Dan akhirnya pun gue menemukan bahwa nilai yang diperoleh oleh setiap peserta didik dari semua mata pelajaran di sekolah itu sangat amat tidak bergantung dengan kesuksesan mereka di masa depan. Ini perhatikan baik-baik. Nilai yang dia dapat dari semua mata pelajaran yang ada di sekolah itu sama sekali tidak berkaitan dengan nanti bagaimana dia di masa depan, apakah sukses atau enggak. Tapi ujung-ujungnya apa? Tadi bagaimana sekolah bisa membantu siswa mengeksplor, mendorong kemampuannya, mendorong dia punya bakat, punya minat kemana. Sekolah dorong akan hal itu sehingga ke depan dia bisa jadi something useful for Indonesia atau bahkan for the world gitu ya. Lalu yang keempat adalah kebutuhan dan gaji guru. Nah sini gue mau soroti tentang kebutuhan guru adalah, maksudnya begini, Indonesia itu sebenarnya kekurangan guru yang bukan cuma pengajar tapi juga praktisi. Jadi gue selalu simpulkan guru itu baiknya dua ya, guru sebagai pengajar, guru sebagai praktisi. Nah kebanyakan apa? Kebanyakan guru itu cuma sebagai pengajar. Pengajar itu artinya guru itu cuma apa yang ada di buku dibawa, ditaruh di otak anaknya, udah gitu doang. Itu pengajar. Atau apa yang ada di buku ya dirangkai, dikreatifin, dijelasin dengan bahasa yang sederhana, lalu siswa mengerti. Udah cuma itu pengajar. Tapi kita kurang yang kedua, praktisi. Ya praktisi itu artinya apa? Gue contoh misalnya begini, ya kayak gue misalkan gue guru prakarya nih. Gue akan sangat sia-sia ngajarin prakarya tentang kewirausahaan kalau misalkan gue sendiri belum pernah ngalamin, belum pernah ngerasain yang namanya jadi seorang pengusaha seperti apa, yang namanya jatuh bangun sebagai seorang pengusaha seperti apa, yang namanya tantangan sebagai seorang pengusaha seperti apa. Makanya kenapa gue bisa ngajarin tentang wirausaha atau tentang prakarya dan kewirausahaan secara otentik adalah karena gue udah pernah jadi pengusaha, gue udah pernah jadi wirausaha. Waktu itu frozen food gue udah kencingan karage waktu itu. Gue tahu capeknya wirausaha seperti apa, gue tahu
tantangan sebagai pengusaha itu seperti apa. Gue tahu jatuh bangun sebagai pengusaha itu seperti apa. Ketika omset nggak tercapai seperti apa. Ketika dagangan nggak terjual, itu stresnya luar biasa minta ampun. Ya, kita punya target, kita punya lihat masa expirednya, kualitas bahan-bahan pangan yang kita olah. Waktu itu gue kuliner ya, frozen food waktu itu. Nah, gue tahu stresnya kayak gimana. Gue pernah juga jadi reseller sneakers, ya sepatu sneakers. Gue juga pernah jadi reseller home appliances. Sehingga apa yang gue transferkan ke murid-murid gue itu adalah ilmu-ilmu yang otentik. Bahkan sampai ada murid gue yang akhirnya terdorong untuk jadi wirausaha. Dia lakuin waktu itu. Gue cuma ngajar 3 bulan ke dia, bulan keempat dia udah mulai dagang. Bayangkan coba. Karena apa? Gue bukan cuma sekedar ngasih tahu yang di buku tuh apa gitu. Gue bukan cuma sekedar mindahin apa yang ada di buku terus kotak, enggak gitu. Tapi apa yang ada di buku, gue combine, gue campurkan, gue gabungkan dengan apa yang ada di diri gue. Ya. Itu yang gue berikan kepada murid-murid gue. Nah, harusnya seperti itu ya. Guru sebagai pengajar, guru sebagai praktisi, kita kurang itu. Tapi permasalahan memang yang kedua tentang gaji ya. Kalau kita punya guru-guru yang seperti itu, ini karena gue aja no hard feelings gitu ya, ngajar, tapi ya kalau di DKI, di Jakarta seperti gue ini gitu ya, itu mendingan lah gajinya. Tapi kalau misalkan, contoh misalkan kalian ambil industri dari perusahaan mana gitu ya, dia udah ahli banget, udah expert, kalian taruh ke guru. Kalian gaji cuma 6 juta. Ya, pemerintah cuma gaji 7 juta atau 8 juta. Itu nggak bakal mau bos dia ibaratnya. Karena dia dapetin ilmu itu aja susah gitu. Makanya kalau misalnya kita lihat, wajarnya berapa sih gaji guru? Gue bilang sini adalah secara pengamatan gue pribadi, 10 juta per bulan. Itu paling kecil. Ya, paling kecil gaji guru di Indonesia seharusnya 10 juta per bulan. Nggak boleh kurang. Ya, kenapa? Karena ilmu itu mahal. Ya. Pengalaman lebih mahal. Ini perhatikan, ilmu itu mahal, pengalaman lebih mahal. Dan ketika kita bisa mentransferkan kedua ini kepada anak didik kita, pasti anak didik kita akan berhasil di kemudian hari sesuai dengan bidangnya masing-masing. Ya, gue nggak bilang bidang kita yang kita ajarkan akhirnya dia ikut kita ada sukses, enggak ya, tapi at least dia bisa ngerti, oh seperti ini jadi pengusaha, oh seperti ini jadi seorang content creator misalkan, oh seperti ini misalkan jadi seorang IT, engineering, programmer dan seterusnya ya. Karena kita udah punya ilmu realnya dan kita bagikan itu kepada anak-anak didik kita. Dan karena seringkali apa yang ada di buku itu kurang up to date. Apa yang ada di buku bahkan nggak sesuai dengan medan perangnya seperti apa. Nah, disitulah pengalaman kita yang berbicara. Experience always speaks louder than the book. Ingat itu. Experience always speak louder than the book. Jadi itulah yang bisa mentransformasi siswa kita nantinya ke depan sebagai siswa yang akhirnya bisa adaptif dengan masa depan, akhirnya bisa survive dengan segala perkembangan teknologi dan pengaruhnya di masa depan. Nah, dari penjelasan gue di konten ini, gue mau ajak kita semua untuk coba merenungkan ya, para siswa, para guru, para orang tua, dan juga stakeholder terkait tentang pendidikan di sekolah ini di negara kita. Gue mau ajak kita semua untuk coba merenungkan 3 hal ini. Yang pertama adalah, apa bedanya sekolah dengan lembaga kursus? Kalau ada bedanya, silakan tulis di kolom komentar ya. Kalau misalkan cuma sekedar di sekolah belajar materi, di kursus belajar materi, nggak ada beda itu namanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah, kalau misalnya seandainya lembaga kursus itu dikasih wewenang untuk terbitin ijazah dengan cara kerjasama koordinasi dengan pemerintah atau bagaimanapun caranya gitu ya, kira-kira sekolah bakal sepi atau masih ramai? Kalau misalkan lembaga kursus bisa nerbitin ijazah dengan sendirinya dengan wewenang yang dikasih oleh pemerintah, kira-kira sekolah apakah masih ramai atau sudah sepi? Lalu yang ketiga, sekolah itu penting atau enggak? Potret pendidikan di Indonesia itu berbicara tentang, pada intinya adalah sekolah itu penting atau enggak. Ini gue guru di sini, ya gue ngomong sebagai guru. Gue bukan mau bilang ya udah akhirnya anak di Indonesia nggak usah sekolah, bukan. Tapi perhatiin ya, kalau sekolah gini-gini aja, kalau kegiatan di sekolah gitu-gitu aja, kalau materi yang diajarkan di sekolah ternyata nggak relate dengan apa yang ada di masa depan, apa yang mereka butuhkan, ternyata mereka cuma dipaksa-paksa supaya bisa bagus di semua mata pelajaran itu ya, harus mentokin KKM semua. Kalau misalkan nggak mentok KKM, kalau misalkan nilai jelek di satu mata pelajaran, kita bilang goblok gitu ya, kita cap goblok gitu, kita akan kehilangan generasi emas di masa depan. Indonesia emas di tahun 2045 akan sangat sulit dicapai kalau mindset kita, para guru, para orang tua masih seperti itu. Jadi kita bayangkan, ini jadi bahan pemikiran kita malam ini.